Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kerjaan anak hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ya. Semua ya? Ya. Dengan anak seperti biasa, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Break position. Sikap berdua. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahmuran fi qulubi ibadi wa azizan fi uyuni waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya muqaddiran bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita pelajaran alat. Silakan disiapkan alat tulis dan bukunya. Baik, sambil disiapkan ya, perlu Pak Guru sampaikan ya, terkait dengan pembiasaan yang ada di sekolah kita. Apa saja? Yang pertama, ketika kita berjalan di depan Bapak Guru, kita harus apa? Menurut. Kemudian yang kedua, ketika kita berjabat tangan dengan Bapak Guru, kita menggunakan kedua tangan. Kemudian disium di bibir atau di hidung ya, jangan ditempelkan ke pipi atau ke jidat ya. Terus yang ketiga ya, kita harus bisa menjaga lisan kita ya. Jangan sampai kita gunakan untuk
berbicara kotor, ya. Gunakan untuk apa? Misu-misu, ya. Kemudian ya, jangan sampai ketika bicara kita berteriak-teriak itu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terhadap lingkungan. Nah, ini bab ke-8 pelajaran etika akhlak. Nah anak-anak, lingkungan itu apa? Ada yang tahu lingkungan? Ya. Coba Mas Faiz, apa lingkungan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Hah? Apa Mas? Di sekitar kita. Ya, ini lingkungan itu adalah semua yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan. Apa saja yang ada di sekitar kita? Coba. Pohon. Terus Batu. batu. Ya. Hewan. Nah ini ya lingkungan. Lingkungan itu ada tempat tinggal kita yang juga lingkungan ya. Yang kita tempati ini ya. Ini kemudian ada hewan, ada nah, itu lingkungan. Ya. Selanjutnya. Nah, untuk apa kita belajar akhlak pada lingkungan? Nah, ini nanti harapannya kalian bisa tahu dan memahami ya, akhlak terhadap lingkungan kita. Kemudian kita juga bisa menerapkan, ya, bisa melakukan aksi nyata ya, berakhlak terhadap lingkungan sekitar kita. Yang pertama, ya ini lingkungan di sekitar kita. Ya. Jadi agama kita, agama Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang akhlak pada Allah, tidak hanya mengajarkan akhlak kepada sama manusia, tapi juga mengajarkan akhlak kepada lingkungan sekitar kita, kepada alam semesta. Ya. Nah, tadi ada hewan, tumbuhan, kemudian benda-benda mati seperti meja, buku, itu juga ada akhlaknya. Nanti kita bahas di dalam. Nah, manusia itu selain tugasnya untuk ibadah, ya, manusia juga punya tugas menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Ada yang tahu khalifah? Apa? Khalifah? Pemimpin, ya, bisa jadi pemimpin atau penjaga, ya, atau pengelola. Ya, jadi manusia itu diperintahkan untuk menjaga atau mengelola bumi oleh Allah, selain itu beribadah juga. Ya. Nah, yang dijaga apa? Jadi kebersihan lingkungan kita, kemudian misalnya menghemat air, menghemat listrik itu juga sama. Itu bagian dari menjaga lingkungan. Kemudian mengurangi sampah plastik, ini karena dampaknya sangat tidak bagus ya, terlalu banyak sampah plastik. Kemudian tidak merusak lingkungan, kita harus bisa menjaga, jangan sampai kita malah merusak. Selanjutnya yang kedua, nah, ini akhlak kepada apa? Hewan atau binatang. Ya, apa saja akhlak kita terhadap binatang? Yang pertama kita harus menyayangi binatang, jangan disiksa. Ada kucing, jadi kasih makan, misalnya ya kita makan, kemudian ada kucing lewat, sisanya bisa kita kasih ke kucing. Kemudian apalagi menyembelih sesuai dengan syariat, jangan ditembak. Sembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian memberi makan dan minum dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan ketiga ini akhlak terhadap tumbuhan. Nah, tadi pada hewan, sekarang pada tumbuhan apa saja yang kita sirami setiap pagi, sirami atau sore ya, sirami. Kemudian jangan menebang pohon sembarangan ya. Kalau misalnya ada lahannya kosong itu hati-hati, harus kita tanam lagi kalau enggak nanti bisa longsor.
kemudian juga mengadakan pendidikan ke masyarakat kita supaya bisa berbuat baik kepada Tuhan, tidak menebar secara liar. Nah ini ya, kita kenapa harus menanam pohon ya? Supaya tidak banjir ya, karena ada resapan airnya. Kemudian supaya tidak longsor ya. Kemudian apa lagi? Menjadikan udara segar ya. Kita lebih nyaman. Nah ini jagalah lingkungan kita, jangan dirusak. Ini salah satu gambaran ketika lingkungan kita rusak ya. Ini ada pohon-pohon ya, banjir bandang, ini juga banjir, hewan-hewan yang bisanya rusak ya, sehingga hewan-hewannya juga ikut mati. Maka kita harus menjaga lingkungan kita. Ini ada dalil-dalilnya ya. Kita lanjut saja. Nah ini ada video, silakan kalian simak ya. Di sekitar kita ada banyak masalah lingkungan, tapi ternyata satu yang sering terlewat bukan polusi udara, bukan asap dari motor, bukan juga sampah plastik yang menumpuk. Masalah ini tidak pernah kepikiran orang-orang. Padahal dampaknya gede banget. Emisi hasilnya lebih besar dari emisi total penerbangan pesawat di seluruh dunia. Apakah itu? Jawabannya baru nih. Maksudnya bagaimana? Ya, langsung bikin manusia itu dalam besar lingkungan. Pasal pertamanya adalah beton, campuran antara air, pasir, batuan, dan semen. Sebenarnya kamu ada dari dua bahan yang paling banyak digunakan di bumi setelah air. Dan proses bikin salah satu campurannya semen itu menghasilkan bahan yang betul emisi alias gas-gas yang kerok krisis nuklir. Bahkan untuk ditebak seluruh industri semen yang dibuat satu negara, mereka bakal jadi penghasil emisi terbesar ketiga di dunia. Tapi masalahnya lebih rumit daripada itu, karena sebenarnya beton punya peran kunci dalam sejarah bangkit manusia. Buat manusia udah pakai beton dari zaman Yunani kuno, dan penggunaannya makin masif pas zaman Romawi kuno. Mereka bahkan berpikir sekrasinya bikin bangunan mereka tahan ribuan tahun. Sekarang seluruh dunia kita dipenuhi sama beton, dari gedung, jembatan, jalanan, bahkan sampai bangunan meja di kafe anak skena. Ya, sekitar manusia makin mengambil beton dan bikin bangunan, dan jumlah yang bakal terus meningkat puluhan tahun ke depan karena adanya pertumbuhan populasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Oke, masalah ini kayaknya nggak akan bisa segera selesai. Kalau gitu, apakah kita harus mencari jawaban lagi? Jawabannya tentu enggak. Ada beberapa cara buat kurangin dampak lingkungan dari bangunan. Misalnya, bikin bangunan jadi lebih rapi biar nggak perlu pakai beton. Atau walaupun pakai beton kita bisa bikin produksi semen jadi lebih ramah lingkungan. Atau sesimpel kita pelihara bangunan kita yang udah ada biar hutan abad dari bangunan baru. Tapi emang menjadi masalah adalah selain beton juga bisa merusak lingkungan. Baja dan aspal lebih boros energi. Kayu bikin hutan terus. Apakah ada cara lain? Sebenarnya ada, yakni salah satu caranya adalah dengan bikin bangunan hijau. Bukan bangunan cat hijau, tapi adalah bangunan yang strukturnya efisien biar murah penggunaan energi. Misalnya dengan manfaatkan cahaya alami dan aliran udara dari luar, tidak juga butuh lampu atau AC terus-terusan. Atau juga bisa contoh cara di dalam, yaitu dengan di Zimbabwe ini. Dengan ini saran raya udaranya ada karena banyak jumlah kecil. Dengan ini tidak butuh banyak AC lagi. Oke, jadi kalau kita ada pengelolaan jadi bisa dibuat besar. Oke, itu tadi video apa isinya ya, tentang
Ya, salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena apa? Sekarang itu bangunan sangat banyak ya, dan ke depan tentunya akan semakin tambah banyak. Nah, ini juga akan mengurangi apa? Dalam resapan tanahnya semakin berkurang, bangunannya betonnya semakin banyak. Juga yang menjadi PR kita bersama untuk sama-sama bagaimana caranya supaya beton itu ya tidak terlalu banyak ya, dan dikurangi dengan beton. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, ini ada tugas ya, membuat poster ya, poster tentang akhlak terhadap lingkungan. Dan nanti kelompok 1 membuat poster tentang akhlak terhadap lingkungan sekitar ya. Misalnya membuang sampah di tempatnya ya. Kemudian kelompok 3, satu juga tadi ya, kelompok 3 dan 4 membuat poster dengan tema akhlak terhadap binatang atau hewan ya. Misalnya tidak berburu hewan langka. Kemudian kelompok 5 dan 6 membuat poster akhlak terhadap tumbuhan. Contohnya seperti menyirami. Alatnya silakan dipersiapkan, alat kertas, kemudian pidol warna atau krayon silakan dipersiapkan. Silakan disiapkan. Nah, langsung dibuat silakan. Gimana, sudah selesai? Baik, selanjutnya nanti per kelompok ya, karyanya ditempelkan di depan ya. Silakan dari kelompok 1 dulu, silakan. Baik, ini hasil dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 menurut kalian hasil dari kelompok 1 bagaimana? Ada yang naik bagian apanya? Ya, tulisannya bagaimana? Kurang jelas. Kalau 1 sampai 10 nilainya berapa? Ayo kelompok 2. 6. Berapa? 75.
Kelompok 3 berapa? 8. Kelompok 4 berapa? 8 apa 7? 8. Kelompok 5 berapa? 7 Pak, 7. 7. Silakan kelompok 2 artinya ditempel di depan. Dan kelompok 3 silakan ini pasang depan. Kelompok 4 silakan bagusan. Kelompok 4. Terus kita lanjutkan untuk hasil dari kelompok 5. Nah, baik, ini karya kalian, silahkan kita beri tepuk tangan untuk karya kita. Selanjutnya ini saya akan berikan dengan KPG ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah saya berikan. Kerjakan sesuai kemampuan kalian sendiri. Kumpulkan ke depan. Yang belakang kumpulkan. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran dari ini yang pertama ya, bahwa agama kita, agama Islam itu tidak hanya menganjurkan kita untuk berakhlak kepada Allah,
pada sesama manusia, tapi kita harus berharap pada lingkungan sekitar kita. Ya. Apa saja tadi lingkungan sekitar kita? Ada ya, tumbuhan, hewan, benda mati ya. Pada tumbuhan, alat dan tumbuhan contohnya tadi apa? Menyiram. Ya. Pada hewan apa? Tidak boleh membunuh hewan yang sudah punah. Ya. Nah, sampai di sini silakan, adakah yang belum jelas yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Yakin ya? Jelas? Dapat? Ya, alhamdulillah. Baik, karena sudah selesai waktunya, mari kita akhiri kegiatan belajar kita dengan membaca hamdalah bersama.